Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah Dhani mengambil tema yaitu manajemen pembudidaya ikan hias jenis plati atau jenis ikan hias yang lain bagi pemula, khususnya di sarana yang terbatas. Di video-video konten Abah Dhani sebelumnya sudah disampaikan bahwa lokasi tempat budidaya ikan hias Abah Dhani ini sangat terbatas. Tapi dengan tempat lokal kita berusaha untuk menghasilkan ikan hias dari hasil budidaya ini. Ada suatu tayangan tentang cara budidaya ikan jenis plati atau jenis ikan yang lainnya. Kalau di konten kali ini lebih bersifat pengorganisasian. Terkadang kita kesulitan pas kita ingin menjual ikan hias. Kalau kita ngambil di tempat budidaya atau di kolam budidaya atau di akuarium budidaya, itu akan mengganggu dari proses kawin atau pembesaran dari ikan hias tersebut. Oleh karena itu kita harus dipisah sarananya ini untuk budidaya dan untuk tempat untuk penjualan ya. Penjualan, bila mana ada konsumen yang mau beli, kita tinggal serok saja, nggak perlu kita ngambil langsung dari kolam atau akuarium tempat budidaya. Nampak di belakang Abah itu akuarium ya, ikan hias yang siap jual ya. Ini jenisnya jenis plati ya, berbagai macam jenis plati ada di sini ya. Karena ini konten Abah semuanya ini bersifat tutorial cara budidaya ikan hias bagi pemula ya, bagi pemula. Kalau udah tingkat industri ikan hias atau ikan konsumsi itu kita manajemennya akan berbeda ya. Tentu harus lebih intensif lagi satu jenis kita pelihara ya. Karena kalau Abah Dhani sendiri tidak hanya budidaya, tapi kita Abah Dhani mencoba untuk mengadakan suatu eksperimen ya, selain hobi ya. Tapi kalau udah tingkat industri, untuk mencapai suatu target permintaan ya, untuk kuantitas itu memerlukan tempat yang agak luas, terus kolam-kolamnya juga harus sedikit banyak, karena untuk ukuran anak-anak ikan akan berbeda ya. Terus tentu saja indukan juga harus agak banyak ya. Karena ini memerlukan suatu proses ya, proses yang maksimal untuk industri budidaya ikan hias skala ekonomis. Itu kita ambil satu jenis ya, misalkan ikan jenis plati
uh, kita ambil salah satunya, misalkan jenis kohaku ya, itu spesial ya untuk kohaku saja, atau kita ambil untuk Mickey Mouse saja ya. Ah, itu secara maksimal kita olah ya, untuk menghasilkan target kuantitas yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu gambaran bagi khususnya pemula ya. Bagi pemula, nanti sama pemula ini kembangkan bagaimana niat kita ya. Kalau kita misalkan untuk bisnis, untuk industri ya, sesuaikan. Kalau kita sebagai hobi eksperimen ya seperti Abah ini. Tapi kalau kita pingin bisnis ya, kita sesuaikan apa yang Abah sampaikan. Kita ambil salah satu jenis. Terus manajemen kolam-kolam juga harus banyak. Bahan terserah, mau kolam tembok, mau kolam terpal gitu ya. Terus kalau skala hobi ya, skala hobi atau penelitian dan sebagainya macam ya, kita seperti Abah ini. Tapi walaupun kita hobi, kita bisa menghasilkan dari anakannya ini. Contoh seperti di belakang ini hasil budidaya sudah siap untuk dijual ya. Ini jenis-jenis plati dari Mickey Mouse ya, terus kohaku dan sebagainya sudah siap. Tentu akan berbeda ya untuk cara penanganannya. Untuk skala budidaya ya, kita dengan cara sederhana kasih tumbuhan saja sudah bisa berjalan ya, ikan akan sehat. Tapi kalau untuk show konsumen, kan kadang konsumen memerlukan tampilan dari ikan tersebut. Karena ini di outdoor ya, jadi kena sinar matahari, air nampak ini agak keruh, tapi nggak masalah. Yang jelas masih kelihatan ya ikan-ikannya ini. Beda kalau kita di indoor, akan bisa menjaga dari fotosintesis ya. Jadi manajemennya itu untuk budidaya ikan hias ya. Yang pertama yaitu siapkan kolam breeding atau kolam untuk mengawinkan ya. Berbagai macam jenis, cara teknis ya. Ada yang pakai jaring khusus untuk indukannya, terus anakannya akan memisahkan diri dari luar jaringnya itu, yaitu teknis pertama. Terus ada juga teknis seperti Abah ini, yaitu dengan tumbuhan air ya, tumbuhan air seperti kabomba, spiralis ya. Itu bisa untuk menjaga anak-anakan yang baru melahirkan atau indukan yang lagi melahirkan, tidak akan terganggu sama indukan yang besar. Oleh karena itu silakan bagi pemula mau sistem mana yang dipakai ya. Kalau Abah karena tempatnya terbatas dan niatannya berbeda ya. Kalau Abah tadi yang disampaikan, selain hobi ada suatu penelitian ya, eksperimen. Terus yang ketiga, dari hasil hobi dan eksperimen ini kita bisa menghasilkan juga, walaupun secara kuantitas tidak maksimal ya, tinggal Anda memilih begitu. Jadi selanjutnya penampilan dari display untuk sisi jual ini di outdoor ini ya, kita bantu dengan mesin air AC ya.
Mesin aerase maksudnya ini ya untuk menjaga air supaya agak jernih lah kalau di outdoor ini gitu. Kalau oksigen untuk jenis ini agak lumayan kuat ya. Di sini ada kasih tumbuhan dikit ya, jangan terlalu banyak kalau mau gitu ya. Nanti bila mana ada konsumen mau beli, tinggal ambil aja gitu ya, itunya angkat, tinggal serok, udah itu praktis untuk menjual. Ya, jadi di video Abah yang ini tuh lebih bersifat manajemen ya, manajemen budidaya ikan hias jenis pelati ya, juga ikan hias yang lainnya. Mudah-mudahan tutorial tentang manajemen budidaya ikan hias jenis pelati ini berguna bagi Anda semua. Jangan lupa dukung konten Abah Dhani, tekan like, subscribe, bunyikan lonceng, dan komentar yang bagus. Abah siap menerima konsultasi ya lewat komen-komenannya gitu. Jangan putus di tengah jalan, jangan malu untuk bertanya. Untuk budidaya, khususnya budidaya ikan hias, mau ikan hias apa saja bisa ditanya ya. Kebetulan ini kontennya itu konten budidaya ya, manajemen budidaya jenis pelati ya, pelati. Silakan Abah tunggu kalau mau konsultasi. Demikian, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.